Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Iwan Akda Maulana, NIM 68, dan Muhammad Indra Ashari, NIM 24, dan Lewi Dayaku Taruklimbu, NIM 46. Jadi di sini kami mewawancarai narasumber dan ada beberapa pertanyaan, yaitu pertama, kedudukan BK dalam pendidikan. Kedua, wilayah pelayanan guru BK dan guru mata pelajaran dalam kurikulum sekolah. Tiga, latar belakang perlunya guru BK di lingkungan sekolah. Kedudukan BK dalam pendidikan di sekolah ini. Jadi menurut saya kedudukan BK itu sangat penting, sama halnya seperti guru mata pelajaran yang lainnya. Karena dalam bimbingan konseling itu, selain kita mengarahkan anak-anak ke jalan yang istilahnya dalam hal jalan yang benar, mereka juga perlu yang namanya cara pola pikirnya yang perlu kita bantu, kita bimbing. Karena terkadang siswa itu pola pikirnya berbeda dengan mahasiswa, berbeda dengan orang yang sudah bekerja. Karena kebanyakan anak-anak kalau khususnya di SMA ini kan mereka berpikirnya instan ya, tidak berpikir panjang, jadi mereka memang perlu bimbingan. Jadi memang pentingnya kedudukan BK itu ya, saya bilang sangat penting. Selain untuk karir mereka, belajar, dan juga untuk sosial mereka, gitu sih. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua, berkaitan juga Bu tentang wilayah pelayanan guru BK dan mata pelajaran dalam kurikulum sekolah. Jadi menurut Ibu gimana? Wilayah pembelajarannya? Iya Bu. Jadi kalau BK itu luas sekali ya, tidak hanya terkait tentang belajar saja, jadi masih banyak. Kita bisa masuk dalam hal pribadi mereka, dalam sosial mereka, dalam lingkungan mereka. Karena kalau anak-anak kita berpikir karena sekolah itu kan cenderung hanya belajar, hanya mengejar nilai dengan angka. Sebenarnya yang perlu kita tumbuhkan itu adalah karakter dia. Jadi wilayah kita tuh luas banget, jadi nggak berpaku sama nilai aja. Kalau anak nilainya rendah baru kita bimbing tuh enggak. Jadi memang kerjasama antara guru BK dengan wali kelas itu penting, atau guru mata pelajaran, untuk melihat perkembangan selain nilai, karakter, kemudian bagaimana perkembangan mereka di lingkungan sekolah, apakah mereka baik-baik saja, apakah mereka merasa nyaman. Karena tidak semua anak itu mereka di sekolah itu merasa nyaman. Terkadang mereka merasa gelisah, entah mereka merasa takut dapat nilai rendah, atau mereka takut tidak punya teman. Banyak sih seperti itu. Jadi guru BK ini nggak selalu stay di ruangan gitu ya, jadi bisa menggantikan guru lain. Oh ya, kalau guru BK itu, kalau khususnya di sekolah sini SMA Sisi, kita ada jam mengajar. Jadi jam mengajarnya itu kurang lebih 45 menit. Waktunya memang tidak selama dengan mata pelajaran lainnya, tapi kita ada mata pelajaran untuk BK kelas 12 dan 11. Seperti itu. Jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga, latar belakang perilaku BK di sekolah. Latar belakang perilaku. Ya, jadi istilahnya kita melihat sikap-sikap guru BK di sekolah, perilakunya terhadap siswa gitu. Oke. Jadi kalau melihat perilaku seorang guru BK kepada siswa itu sebenarnya ada bermacam-macam. Karena kita ini menghadapi ratusan anak dengan berbagai macam karakter. Jadi kita sebagai guru BK harus pandai menyesuaikan diri. Ketika kita menemukan satu anak yang berbeda dengan yang lainnya, kita tidak bisa memberikan layanan yang sama. Ada layanan yang berbeda dari setiap anak, tergantung kebutuhan mereka, tergantung karakter mereka. Ada anak yang bisa dikerasin, ada anak yang tidak bisa dikerasin. Seperti itu. Jadi selama Ibu menjadi guru BK di sini, apakah Ibu pernah merasa menyerah untuk menghadapi siswa yang keras kepala, atau Ibu tetap pada pendirian Ibu? Semoga siswa yang keras kepala tersebut bisa berubah. Oke. Dulu pernah. Saya pernah waktu dibilang karena ini anaknya menurut saya tidak bisa dikerasin. Awalnya saya salah dalam memberikan bimbingan. Saya salah menganalisis karakter dia. Setelah berproses melewati banyak problem di sekolah,
ternyata anak yang awalnya saya pikir saya akan menyerah untuk mengatasi, justru saya bersemangat karena saya sudah mendapatkan celah bagaimana caranya saya masuk, dia menerima saya dan saya menerima dia. Akhirnya ada kerjasama yang baik. Jadi ketika something problem, saya dengan mudah membimbing dia sih lebih tepatnya. Jadi memang pasti ada sih trouble itu di mana-mana. Cuman ya kembali ke gurunya. Namanya kita guru BK itu benar-benar harus melayani. Karena layanan bimbingan konseling, kita membimbing bukan mengajari. Jadi kita benar-benar anak itu dirangkul, tidak hanya sekedar dimarahi saja. Karena guru BK itu bukan untuk marah-marah, tapi guru BK itu untuk membimbing anak-anak bagaimana caranya mereka bisa mandiri, bisa menentukan pilihannya dengan mandiri tanpa harus mereka penuh tekanan karena ada paksaan, tapi kita bimbing mereka bagaimana caranya mereka bisa hidup mandiri. Kelak jadi setelah mereka lulus SMA, mereka itu udah lebih santai, udah lebih tahu bagaimana cara menentukan hal yang baik buat dirinya, seperti itu. Jadi guru BK ini sangat penting ya Bu ya? Ya, penting buat sekali. di masa-masa anak SMA atau Ya, SMP. masa rentan ya, masa SMP masa rentan memang. Jadi sangat penting. Oke? Jadi itu aja. Mohon maaf ganggu waktunya. Makasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Adapun pertanyaan untuk narasumber berikutnya yang masih menjenjang siswa di sekolah tersebut, yaitu bagaimana menurutnya dengan adanya guru BK di sekolah. 2. Bagaimana pengalamannya selama berkonsultasi dengan guru BK. 3. Bagaimana pendapatnya pentingnya guru BK di sekolah. Nah, jadi kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Bagaimana menurut Ade dengan adanya guru BK di sekolah? Menurut saya pribadi, dengan adanya guru BK di sekolah itu membantu banget. Terutama saya kan sekarang kelas 12 nih, mau persiapan ke perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta. Guru BK ini ibaratnya kayak pembimbingnya untuk kita masuk ke perguruan tinggi yang kita mau. Terus nggak hanya di kelas 12, di kelas 10, kelas 11 juga. Di kelas 10 dan kelas 11 juga guru BK itu sangat berperan penting dalam pendidikan karakter. Jadi di BK itu guru-guru membimbing gimana agar anak-anaknya itu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berkarakter, dan guru BK ini mensupport pribadi setiap orang dari kelas 10 sampai kelas 11 supaya mereka mempersiapkan diri ke perguruan tinggi itu tadi. Karena kalau misalkan dari kelas 12 mereka baru mulai start, udah telat dong. Jadi dari kelas 10 mereka harus bisa mempersiapkan diri dengan adanya bantuan dari guru BK. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan kedua, tidak jauh berbeda. Bagaimana pengalaman Ade selama berkonsultasi dengan guru BK? Jadi kan ini Ade mau masuk ke perguruan tinggi. Bagaimana konsultasi? Untuk saat ini saya setiap hari selalu konsultasi dengan guru BK di sekolah saya. Soalnya sekarang ini kan lagi mulai pendaftaran, terutama di prestasi, kan saya masuknya ke perguruan tinggi negeri. Jadi mulai persiapan kayak pembuatan akun, permanen akun, dan besok itu terakhir. Jadi guru BK di sini saya selalu berkonsultasi dengan guru BK supaya apa yang akan saya lakukan itu sesuai dengan prosedur. Jadi pendapat Ade selama Ade berkonsultasi, guru BK itu sangat berperan penting atau tidak? Terus tanggapannya seperti apa? Guru BK itu tentu sangat penting dong. Kayak bayangkan aja kalau misalkan di satu sekolah nggak ada guru BK, terus kepada siapa kita tanya? Belum tentu guru-guru mata pelajaran itu mengerti tentang apa yang diketahui, apa materi yang diketahui oleh guru BK. Jadi tentu aja peran guru BK itu sangat penting. Dan tanggapan saya, guru BK terhadap guru BK itu sangatlah berperan penting bagi kami ya sebagai siswa dalam mempersiapkan hal-hal tidak hanya tentang perguruan tinggi tapi dalam pendidikan karakter. Nah, yang terakhir nih, apakah Ade pernah mengalami permasalahan dengan guru BK? Kalau pernah, bagaimana dan solusinya bagaimana?
Puji Tuhan saya belum pernah bermasalah ya dengan guru BK. Jadi saya masuk ke ruang BK itu bukan karena dipanggil atau bermasalah, karena memang saya perlu sesuatu dengan guru BK. Tapi kalau saya melihat teman-teman saya itu pernah mereka masuk ke ruang BK karena ada permasalahan. Tapi sebermasalah mereka tidak sampai kayak masalah yang berat banget lah. Istilahnya masih bisa diselesaikan antara pihak sekolah dengan pihak mereka. Itu aja, makasih.